Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Fadia Putri Rahadi dengan NIM 11230170000057. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Matematika dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang persamaan garis lurus kelas 8 SMP. Ini merupakan video part pertama di mana tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama memahami bentuk persamaan garis lurus, kedua menggambar grafik persamaan garis lurus, ketiga memahami konsep kemiringan garis, dan yang keempat mengetahui nilai kemiringan berdasarkan visual grafik. Oke, yang pertama persamaan garis. Persamaan garis merupakan bentuk lain dari fungsi linear. Persamaan garis lurus adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel, di mana masing-masing variabelnya berpangkat 1. Nah, di sini ada bentuk persamaan garis. Jika fungsi dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan mx tambah c, maka dalam persamaan garis, fx dinyatakan sebagai satu variabel lain misalnya y, sehingga bentuknya menjadi y sama dengan mx ditambah c. Adapun bentuk lain persamaan garis ketika ruas kanan persamaan dibuat 0, yaitu ax tambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, ini ada contoh bentuk persamaan garis lurus. Manakah dari persamaan berikut yang dapat ditafsirkan sebagai persamaan garis lurus? Yang pertama, x ditambah 2y sama dengan 0. Ini merupakan persamaan garis lurus karena memuat dua variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1. Yang B, x kuadrat ditambah 3y sama dengan 7, ini merupakan bukan persamaan garis lurus karena salah satu variabelnya berpangkat 2. Yang C, 2y ditambah 3x sama dengan 4 kuadrat, ini merupakan persamaan garis lurus karena walaupun dia berpangkat 2, dia adanya di konstanta. 4 pangkat 2 bisa dihasilkan menjadi 16. Nanti kita bisa tulis jadi 2y ditambah 3x sama dengan 16, dan itu merupakan persamaan garis lurus karena tidak ada variabel yang berpangkat 2. Yang D, akar 4y ditambah 2x dikurang 8 sama dengan 0. Ini bukan persamaan garis lurus karena ada variabel yang bentuknya akar. Yang E, y kuadrat ditambah x kuadrat sama dengan 25. Ini juga bukan persamaan garis lurus karena kedua variabelnya berpangkat 2. Yang F, y per 3 ditambah 3x sama dengan 9. Ini merupakan persamaan garis lurus. Walaupun dia ada bentuk pecahan, tapi masing-masing variabel berpangkat 1. Nah, nanti pecahannya ini kita bisa ubah, kita kali semuanya dengan 3. Nanti jadinya y ditambah 9x sama dengan 27. Itu merupakan persamaan garis lurus. Lanjut, menggambar grafik persamaan. Nah, yang pertama, carilah paling tidak 2 titik koordinat yang memenuhi persamaan. Lalu kedua, tandai titik-titik koordinat tersebut pada bidang kartesius. Ketiga, hubungkan titik-titik tersebut pada satu garis. Nah, karena dia fungsi linear, maka minimal kita harus mencari 2 titik koordinat. Jika dia nanti fungsinya kuadrat, maka minimal kita mencari 3 titik koordinat. Langsung ke contoh dan pembahasannya. Yang pertama, gambarlah grafik persamaan y sama dengan 10 dikurang 2x. Oke, kita bahas. Yang pertama itu cari paling tidak 2 titik yang memenuhi persamaan. Misalnya, kita ambil nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 5. Nah,
kita substitusi ke persamaan garisnya. Y sama dengan 10 dikurang 2. Nah, X-nya ini yang pertama kita ganti 0, jadi 2 dikali 0 sama dengan 10 dikurang 0. Hasilnya 10. Nah, titik koordinatnya menjadi 0,10. Dan titik kedua, kita ganti X-nya 5. Jadinya Y sama dengan 10 dikurang 2 dikali 5 sama dengan 10 dikurang 10 sama dengan 0. Nah, titiknya menjadi 5,0. Lalu kita tandai pada bidang kartesius. Setelah menandai kedua koordinat, hubungkanlah titik-titik tersebut dengan suatu garis. Nah, tadi ini titik yang pertama 0,10. Nah, titiknya nih ada di sini ya, di atas di sumbu Y. Kemudian titik 5,0. Nah, dia ada di sumbu X. Lalu kita hubungkan kedua titik tersebut. Nah, maka jadilah dia membentuk satu garis. Contoh kedua, apakah titik 3,8 terletak pada garis dengan persamaan Y sama dengan 2X ditambah 2? Jika kita substitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam persamaan, maka Y sama dengan 2 dikali 3. Nah, jadi X-nya ini kita ganti dengan 3 ditambah 2. Y sama dengan 6 ditambah 2. Y-nya sama dengan 8. Nah, ini betul ya, karena tadi kita substitusi nilai X-nya 3 dan menghasilkan Y-nya sama dengan 8. Nah, sesuai dengan titik yang diberikan, yaitu titik 3,8. Maka artinya 3,8 merupakan titik yang terletak pada garis tersebut. Contoh ketiga, apakah garis 5X dikurang 3Y ditambah 9 sama dengan 0 melalui titik negatif 3,2? Jika kita substitusikan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 ke dalam persamaan, maka nah ini sama seperti yang tadi, kita substitusikan nilai X dan Y-nya menjadi 5 dikali negatif 3 dikurang 3 dikali 2 ditambah 9 sama dengan 5 dikali negatif 3 hasilnya negatif 15. Negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6 ditambah 9. Nah, ini sama dengan negatif 12 dan ini tidak sama dengan 0. Maka salah. Jadi artinya garis tersebut tidak melalui titik negatif 3,2. Lanjut ke gradien persamaan garis. Garis memiliki suatu ukuran kemiringan atau disebut juga dengan istilah gradien. Kemiringan didefinisikan sebagai laju perubahan sumbu Y terhadap laju perubahan sumbu X. Ini ada gambar grafik contoh gradien persamaan garis. Gambar grafiknya di sini tadi M atau gradien sama dengan delta Y per delta X. Delta itu artinya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Yang vertikal ini sebagai delta Y-nya. Kemudian yang horizontal ini sebagai delta X-nya. Nah, sekarang ada nilai kemiringan berdasarkan visual grafik. Kemiringan dilihat dari arah kiri ke kanan. Garis di samping adalah garis yang menanjak, sehingga kemiringannya bernilai positif. Nah, jadi kalau dia dari kiri ke kanan dan garisnya menanjak atau naik, maka nilai kemiringannya adalah positif. Yang kedua, nilai kemiringan jika garisnya menurun, maka nilai kemiringannya bernilai negatif. Kebalikan yang tadi, sekarang dari kanan ke kiri dan gambarnya
gambar garisnya menurun, maka kemiringannya akan bernilai negatif. Nah, yang ketiga ini garis di samping adalah garis yang datar atau sejajar dengan sumbu X, sehingga nilai kemiringannya adalah 0. Karena dia sama sekali tidak miring kan ya, jadi nilai miringnya adalah 0 atau sejajar dengan sumbu X. Nah, yang terakhir, garisnya tegak lurus dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y. Jadi kemiringannya tidak terdefinisi. Nah, di sini ada contoh yang keempat. Berapakah gradien dari garis di samping? Nah, awalnya kita lihat ini dia garisnya menurun. Kalau dia menurun, maka gradiennya bernilai negatif. Kemudian kita hitung delta Y dan delta X-nya. Nah, delta Y-nya sama dengan 6. Delta Y itu tadi kan yang vertikal. Nah, delta X yang horizontal. Yang vertikalnya dia ada 6 satuan atau ada 6 kotak. Nah, sedangkan yang delta X-nya dia 9 satuan atau ada 9 kotak. Jadi gradiennya atau M-nya sama dengan negatif 6/9. Nah, dia karena tadi menurun ya, makanya nilai gradiennya negatif. Negatif 6/9 atau sama dengan negatif 2/3. Contoh yang keempat. Ada gambar. Nah, sekarang gambarnya ini dia menanjak atau dari kiri ke kanan. Nah, maka gradiennya bernilai positif. Lalu kita cari delta Y dan delta X-nya. Sama seperti tadi, kita lihat delta Y-nya atau yang garis vertikal yang sejajar dengan sumbu Y. Nah, ini nilainya 4 satuan atau ada 4 kotak. Kemudian delta X-nya, yaitu yang horizontalnya. Berarti dia ada 8 kotak. Nah, jadi gradiennya atau M-nya sama dengan 4/8 sama dengan 1/2. Nah, ini positif ya karena dia garisnya menanjak atau naik. Jadi dia bernilai positif. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Next video akan dibahas lanjut tentang kemiringan garis, cara mencari kemiringan garisnya, dan mencari persamaan garis lurusnya. Oke, untuk video part 1 sampai di sini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.